Lagi teman-teman, saya rencana membuat Tesla coil dengan lilitan entah berapa lilitan. Tidak pasti saya ukur, cuman saya siapkan kemarin lilitan tembaga yang ukuran 0,35 mili seberat 1 ons. Nah, ini 1 ons, ini juga 1 ons, cuman ini yang ukuran 7 mili, 0,7 mili. Nah, untuk cara merakit Teslanya sangat gampang dia teman-teman. Cuma caranya, kalau enggak sebelum caranya kita coba dulu, nanti istilahnya biar pasti dia bisa, baru kita masuk ke stepnya, cara pembuatannya. Oke, caranya kita kasih dulu supply sekitar berapa maksimalnya. Teman-teman lihat itu, kita kasih ada yang kurang. Oh iya, transistornya belum terpasang. Nah, ini dia, soalnya panas tadi saya buka. Oke, nanti kita bahas bagaimana caranya. Terus ini ada yang positif, negatif. Oke, langsung aja kita coba. Setel dia ke tegangan maksimalnya 10,8. Artinya komponen yang kita rakit ini memaksimalkan dia, memadainya hanya sampai 11 volt. Caranya kita ambil dulu bola lampu, nyalakan. Nah, nyala dia. Teman-teman lihat, ini dia bola lampunya. Nah, nyala dia. Di sini juga titik plasmanya, enggak terlalu kencang apinya. Teman-teman lihat itu. Nah, ini dia nyala. Kalau pas kita matikan lampu, ya ini dia nyala. Nah, ini dia. Saya pegang di sini, nyala. Berarti bagus. Oke, ini juga. Nah, ini lebih terang memang dia dari atas ini. Kalau untuk listriknya apakah dia nyetrum sakit? Nah, nantilah. Nah, itu dia. Matikan, nyalakan lampu, matikan supply-nya. Biar langsung kita bahas cara merakitnya. Mudah merakitnya teman-teman, lihat caranya. Bagaimana saya bilangnya? Kita cabut dulu lah ini semua dulu. Nah, ini buka dulu semuanya. Nah, siapkan breadboard sama transistor, kemudian lilitan sekunder. Cara melilit ini teman-teman lubangi aja di sini nanti supaya dia keluar dari sini, istilahnya dari bawah lah dia nanti. Pangkal ujung gulungannya, gulunglah dia misalnya searah jarum jam sampai ke segini juga udah bagus sih. Cuman kalau teman-teman mau pengennya ke sini, cuman tegangannya nanti akan meningkat. Jaga keselamatan juga sesuai dengan ampernya. Soalnya kalau tinggi ampernya dengan tegangan 220 volt pun sudah sangat mengejutkan. Beda halnya dengan kalau kecil ampernya, ribuan volt pun hanya sekedar tersetrum. Cuman intinya volt sama ampere perlu diperhitungkan. Nah, itu teman-teman lihat, saya buat di sini. Setelah saya gulung semua sampai habis kabelnya, saya lubangi juga lah di bagian sini. Terus kabelnya saya keluarkan. Nah, sebenarnya bisa dipotong biar lebih bagus, biar lebih rapi. Dibuat atapnya dari plat aluminium. Kemudian teman-teman siapkan juga dia kabel lilitan primernya. Lilitan primer ini teman-teman gulung dia berlawanan arah lilitan sekunder. Misalnya teman-teman gulung melalui seperti ini dia, searah jarum jam, artinya kan kayak gini dia. Nah, searah jarum jam segini dia. Terus kalau primer ini gulung dia berlawanan. Nah, jadi kita gulung seperti ini. Sekarang primernya ke
berlawanan. Nah, coba teman-teman bandingkan, dia berlawanan. Cara kita gulung ini ke sini dia, nah, berlawanan. Intinya berlawanan dengan lilitan sekunder. Nah, kemudian masukkan primernya ke bagian sekunder. Nah, primernya di luar, sekundernya di dalam. Untuk menggulung primernya di bagian sekunder juga, selang sekunder ini bisa karena dia akan merenggang sendiri dia. Nah, kemudian bagian sekunder di luar ini, nah ini dia teman-teman lihat di luar dia. Terus siapkan transistor. Transistor yang kita pakai ini tipenya, mereknya TIP 41C. Nah, teman-teman lihat TIP 41C. Tipenya tipe NPN. Nah, NPN dia. Kalau cara mengukurnya nanti gampang teman-teman, banyak juga video kawan-kawan kita, ada juga video kita, cuman teman-teman lihat aja nanti. Nah, ini breadboard yang kita pakai ini arusnya mengalir dari sini ke depan dia, vertikal dia, tidak seperti ini. Misalnya kita suntik arus di sini, tidak akan sampai arusnya di sini, karena harusnya kita suntik di sini sampainya di sini, bukan kita suntik di sini sampainya di sini, bukan, mengalir vertikal dia terus. Itulah makanya kita taruh transistornya sistem vertikal. Nah, sehingga pas kita colok di sini yang terhubung itu ke vertikal. Nah, seperti itu dia caranya. Kabel sekundernya kita letakkan di bagian kolektornya. Nah, kalau untuk transistor itu teman-teman lihat, ini dia di sebelah kiri itu adalah kolektor, yang di tengah basis, yang sebelah kanan emitor. Caranya inilah, kolektor di sebelah kiri paling pinggir, terus yang sekunder kita hubungkan dia ke kolektor. Nah, kurang jelas apanya, fokusnya. Nah, ini dia, ini sekunder. Nah, ini teman-teman, dia yang paling bawah ini tadi kita hubungkan dia ke kolektor. Nah, kolektor. Kemudian kita taruh resistor. Resistornya kita pakai yang biasanya bebas itu teman-teman, entah berapa ohm, cuman usahakan resistor yang agak besar dia, berjaga-jaga nggak rusak juga dia kan. Nah, ini pakai ini aja. Berapa ohm ini ya, kurang pandai juga. Ada warna ungu 3 kali, terakhirnya toleransinya warna gold. Nah, kayak gini dia. Pasang aja resistor ini di kolektor ke sumber positifnya nanti. Positifnya nanti kita taruh di sini. Nah, caranya biar langsung aja kita buat positifnya. Inilah positifnya. Kalau ini beda teman-teman. Kalau yang bagian tengah ini dia harusnya mengarah ke sini. Cuman kalau ini mengarah ke sini dia. Kita taruh dulu lah positif sama negatifnya. Kabelnya, ini kita kasih kabel negatif. Nah, ini teman-teman lihat. Caranya nanti tinggal kita hubungkan aja ini. Ini negatif, berarti suplai kita negatif. Ini artinya elektron nanti dipancarkan dari sini ke resistor. Kemudian ini lagi positifnya, artinya elektron yang kita pancarkan akan balik dari si positif ini. Negatif artinya itulah elektronnya. Yang banyak juga sih itu simpang siur, ada yang bilang positifnya elektronnya. Tapi yang penting ngerti aliran listriknya bisa itu teman-teman, sesuai dengan tulisan kita sehari-hari juga. Nah, inilah positifnya, langsung kita pancarkan ke positifnya langsung ke resistornya.
dan sekunder tadi ke kolektornya. Kemudian ini untuk primernya bagian atas, bagian primer atasnya ini primer atasnya, ini primer bawahnya. Tadi primer bawahnya kita buat di basis. Nah, primer bawahnya ini kita buat di basis, dan primer atasnya kita buat di samping resistor. Nah, resistor positif. Kemudian emitornya kita hubungkan langsung dia ke negatif. Nah, emiternya ke negatif. Cara kerjanya seperti apalah saya bilangnya. Kalau nggak langsung kita coba dulu teman-teman, biar langsung pasti teman-teman lihat bahwasanya ini bisa. Nanti kita bahas sebentar bagaimana cara kerjanya. Nyalakan supply, setel dia kira-kira berapa maksimalnya, tapi usahakan yang di bawah 1 ampere. Nah, biasanya ini dia 10 volt udah maksimal dia, cuman ampernya hanya sekitar 0,2. 10 volt 0,2. Kemudian langsung aja kita coba lampunya. Nah, bisa dinyala, teman-teman lihat. Nah, ini juga ada percikan listriknya. Nah, teman-teman lihat. Nah, ini bisa dinyala. Cara nyalanya ini apalah saya bilangnya, adalah elektron banyak di sini, terus elektron itu pengen turun ke potensial. Jadi potensial itulah yang positif. Artinya kaki yang saya pijak ini, tanah yang saya pijak itulah positif, ground. Terus elektron telah terkumpul sebanyak mungkin di lilitan ini, sehingga elektron itu pengen transfer energi, istilahnya berpindah energi dengan yang positif. Makanya biasanya terjadi petir pas di langit, ini misalnya awan, elektron sangat banyak di sana. Terus adalah positif di bawah sangat banyak juga. Ya, terjadilah percikan listrik seperti ini. Misalnya inilah tanah, ini awan, ini elektron yang di atas. Pas dekatlah dia terperciklah percikan listrik. Nah, itulah terjadinya petir. Nah, seperti yang teman-teman lihat, tanganku juga kalau teman-teman lihat ada elektronnya mengalir ke tanganku. Nah, ada percikan apinya. Nah, artinya aku sebagai potensial lebih banyak muatan positif di badanku. Elektron di sini lebih tinggi konsentrasinya. Nah, dan lihat percikannya. Mungkin kalau ampernya lebih tinggi lagi, ini mungkin akan sakit. Karena kalau komodo ampere masih tidak terlalu perih. Nah, itu cara kerjanya teman-teman. Untuk bagian ini kayak mana lah saya bilangnya, kita coba dulu matikan supply-nya, mana tahu dari sini nanti apa, putuskanlah dulu supply-nya. Cara kerjanya bagaimana lah saya bilangnya. Mari kita lihat apanya, breadboardnya. Inilah negatif dan yang kuning positif, artinya sistem tembak ke samping dia. Yang negatif ini, yang positif dulu kita urus. Oke teman-teman, saya paham. Gini aja lah biar lebih mudah. Intinya ganti mindset bahwasanya elektronlah yang bergerak, itulah yang aktif, itulah aktivator, itulah yang punya energi sangat banyak, itulah aktivisnya. Ini elektron, ini proton positif. Jadi si proton ini dia terus menunggu menerima reaksi si elektron. Nah, caranya gini teman-teman. Datanglah elektron banyak ke sini, ditembaklah dari si supply elektron sampai dia ke emiter bagian
apanya, transistor. Nah, emitor bagian ininya. Terus disampaikanlah dari emitter ini ke body. Body ini maksudnya bagian tengah. Ini bodinya tengah. Ini ada yang warna silver ini, yang bagian tengah itu, kaki tengah itu. Disampaikanlah banyak penunggal elektron di sini. Kemudian dikirimlah oleh si basis ke primer ini, ke primer lilitan kita, lilitan pertama. Dengan induksi magnetik juga, sembari dia ditransfer mengelilingi, keluarlah dia dari bagian atas si primer ini. Dari bagian atas primer ini berpotensiallah dia akibat adanya si positif ini, ditariklah dia ke sini. Pas dia ditarik mau balik dia ke sarangnya, ke si positif ini, mau menyatu dia ke sini, ada jumper si resistor ke bagian kolektor. Di jumper si kolektor inilah ke sini, ke bagian kolektor transistor. Terus dari kolektor ini dipancarkan ke sekunder. Akibat elektron yang sudah tinggi tadi di jumper si resistor disampaikan langsung ke sekunder. Diproseslah dia sejenis transformator akibat banyaknya lilitan ini, sehingga frekuensinya menjadi tinggi. Istilahnya kalau di osiloskop dia misalnya segini ukurannya, kalau ini karena udah banyak lilitannya jadi halus dia. Terus sampailah dia entah berapa ratus lilitan ini, sampailah dia dengan tegangan tinggi di sini. Mungkin di sini mungkin tegangannya kita kasihlah 100. Janganlah 100. Kita buat indikatornya 1, misalnya 1 tegangannya. Di sini akan meningkat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita kasih dia sampai banyak lilitan, bisa dia sampai, itulah cara kerja transformator. Teruslah dia meningkat tegangannya sampai di sini. Makanya nanti pada saat kita nyalakan supply ini dan kita kasih dia, ada yang salah. Ini enggak kita pasang. Kita kasih dia nanti begini, teman-teman lihat, coba dulu. Ini negatif, ini yang dipancarkan si negatif ini, terus si positif ini menerima pancaran si elektron itu. Kita coba dulu, nanti kita pasang. Ini maksimalnya dia 10,5 volt, arusnya 0,2 ampere. Teman-teman lihatlah nanti bola lampu ini akan lebih terang dia di bagian atas. Tengok di sini ada nyala ya kan? Cuman di sini lebih terang dan menjadi lebih terang. Artinya tegangan di sini lebih tinggi dari di sini. Jika saja kita gulung dia tembaganya sampai ke sini, bisa saja dia di sini lebih terang juga. Dan di ujung sini tegangannya sangat kira-kira tinggi. Lihat. Coba matikan lampu. Ini dia, redup dulu. Memang nyala, redup. Semakin terang, semakin terang. Itulah dia. Dengan tegangan 10,7 volt menjadi, bayangkan, luar biasa banyaknya elektronnya. Kalau teman-teman hitung, bayangkanlah dari udara dia bisa menembus lapisan bola lampu ini sehingga sampai ke mesinnya dan dialirkan ke bagian tubuhku yang bermuatan cenderung positif. Bisa dia mentransfer melalui udara, gak tersentuh ini melalui udara. Artinya kalau misalnya kita buat alat pelihat pergerakan elektron listrik, dari sini transfer semua. Teman-teman lihat, ini dipercikan api di tanganku. Itulah transfer elektron itu. Kecepatan cahaya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 kilometer per sekon kuadrat. Bayangkan. Itulah. Teman-teman, demikianlah Tesla coil kita. Nanti mana tahu ada yang kurang, kira-kira apa kita diskusikan nanti. Cuman yang belum saya paham, bagaimana kalau kita gunakan transistor tipe TIP42C atau
atau tipe PNP. Teman-teman, demikian video kita.